menjaga NKRI barokah. Bisa dilihat? Oke, kita coba. Siapa kita? Mohon maaf, soundnya panjenengan disyukuri bahwa jenengan itu sehat, bahwa jenengan itu bisa bersuara. Orang. Siapa kita? Oke. Ngapunten nggih, Bapak. Langsung saja. Siapa kita? Izhari. Oke, diulangi biar serempak. Untuk Kang Santri, monggo semangat. Syukuri bahwa kita masih bersuara, syukuri kita masih punya. Ulangi. Siapa kita? Izhari. Izhari, mantap. Kita di Jepara punya khas terbang, namanya terbang telon. Saya dulu waktu kecil ya sering diajak bapak saya, kumpulan terbang telon. Tapi sekarang ini sudah jarang ya, hampir punah. Ada di beberapa tempat di Mantingan, Tegal Sambi, Kerapiak, Melonggo, Bangsri, Pecangan. Di tempat saya sekarang sudah tidak ada karena generasinya sudah tidak ada. Nah, oleh karenanya kami pimpinan cabang Izhari NU Kabupaten Jepara ini berusaha bagaimana kemudian kami ini bisa mewadahi sahabat-sahabat yang aktif di Jamiah Hadroh, baik itu Habsyi, Banjari ya, Telon, kemudian terbang papat kalau ada, terbang jidur. Di tempat saya ada di Pecangaan terbang jidur, tapi ya pemainnya sekarang sudah tidak ada terbang jidur. Nah, ini menjadi concern kami di PC Izhari. Karena memang PC Izhari Jepara ini baru 2 periode. Periode awal itu dipimpin oleh Allahyarham Gus Zumar, adik dari Suriah PCNU, panjenenganipun Mbah Hayatun Abdul Muhantik. Adiknya dulu itu Gus Zumar pernah menjadi ketua umum Izhari pertama kali. Pada saat itu majelis hadinya adalah Kyai Haji Ulil Absor Jepara. Dan saat ini di periode yang kedua tadi Pak Abdul Wahid yang menjadi ketua. Di Izhari itu karena memang kita berbicara masalah organisasi, maka perlu kami sampaikan bahwa di Izhari itu struktur kelembagaan mulai dari pusat itu ada pimpinan pusat Izhari, kemudian untuk provinsi ada pimpinan wilayah, untuk kabupaten kota namanya pimpinan cabang, di bawahnya ada pimpinan anak cabang setingkat kecamatan atau MWC, kemudian di desa ada pimpinan ranting. Kalau perlu bisa dibentuk pimpinan anak ranting di musola-musola, di masjid-masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian dalam organisasi, struktur organisasinya ini hampir sama dengan NU ya, ada mustasyar, suriyah dan tanfidiyah. Kalau di Izhari ada mustasyar, kemudian majelis hadi itu badan tertinggi ya, diisi oleh para ulama yang mentalkin. Jadi di Izhari itu memang sangat sakral ya. Terbangannya tidak asal-asalan, memang sakral. Ada penerbang sayap kanan, sayap kiri, yang mimpin namanya yang bawa, itu yang bawa terbang. Jadi yang mimpin sholawat sekaligus bawa terbang, namanya yang bawa. Itu kalau di Izhari tidak asal-asal orang, dia punya sanad. Di Izhari ada sanadnya, sanad Izhari ya. Karena memang dari awal memang namanya Thariqah Mahabbatur Rasul. Tapi meskipun demikian kita tidak harus kemudian saklek itu seperti itu, enggak. Di Jepara ini karena hasil Munas Izhari di Jombang kemarin itu memang telah diputuskan bahwa ada Izhari khusus dan Izhari umum. Kalau Izhari khusus memang ya Izharian itu seperti yang di Jawa Timur itu. Tapi memang di Jawa Timur memang luar biasa. Tadi disampaikan oleh PCNU memang luar biasa. Kami kemarin ikut Munas di Jombang itu 25.000
25.000 penerbang rodat di alun-alun. Itu merinding nih awak, merinding. Karena di sana memang sudah apa ya, syauknya luar biasa. Bukti kerinduan kepada Kanjeng Nabi itu dibuktikan dengan itu. Jadi gerakan apa, tarian tangan, badannya itu wah luar. Sampean bisa lihat di YouTube nih, kepengen lihat apa namanya lebih jelasnya di YouTube banyak itu. Majelis Hadi itu diisi oleh para kiai yang memang punya sanad apa namanya sanad sholawat ya. Kemudian ada majelis tanfidhi, majelis tanfidhi ya pelaksana seperti tanfidhiyah. Jadi itu sekilas tentang Izhari. Paling tidak sahabat-sahabati sekalian ngertilah Izhari ku opo. Ono bendera ono gambar Izhari ku opo. Itu badan otonom NU yang terbaru dari hasil muktamar di Jombang. Monggo nanti bisa, kalau sahabat-sahabati mau membentuk itu di tempatnya masing-masing, dipersilakan. Kami dari PC Izhari NU Jepara dengan senang hati dan siap mendampingi, siap membimbing sahabat-sahabati semuanya, sehingga kita di Jepara ini kita gelurakan, kita gerakkan, kita masyarakatkan apa, memasyarakatkan sholawat dan mensolawatkan masyarakat ya. Karena apa, hari ini itu di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sudah ada ekstra rebana. Nek awake dhewe tidak apa namanya benar-benar membentengi, nanti lama-lama akan diklaim oleh mereka. Lha awake dhewe ora bentengi seni hadroh, bisa jadi lama-kelamaan akan diklaim oleh mereka bahwa hadroh itu ya juga milik Muhammadiyah. Lho nggih, sekarang di sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah ada ekstra seni hadroh banyak. Makanya kita sebagai yang berhak memiliki. Karena sekarang banyak terbang habsi yang begitu sangat diminati oleh orang Jepara khususnya, maka bagaimana kita bisa melestarikan terbang telon itu? Artinya kita juga harus adil. Kita apa itu namanya, terbangan ala habsi juga kita harus melestarikan terbang klasik, yaitu terbang telon, karena khas di Jepara. Kekhasan itu bukan hanya terbangnya 3, tapi dengan seperangkat terbang telonnya, yaitu apa itu namanya, dari cara memukul lagu maupun iramanya juga lain-lain. Itu apa itu namanya, yang menurut saya terbang telon itu termasuk terbang yang unik di antara terbang-terbang yang lain. Coba kalau kita bandingkan dalam pra acara tadi terbang telon dan kita melihat terbang dor, terbang kudus, mungkin akan berbeda. Perbedaannya itu mungkin juga dari ketukan. Kalau dari ketukan, terbang telon itu di Jepara saya lihat bervariasi. Mungkin di daerah agak ke utara, ke Melonggo dan Bangsri, itu ketukannya itu ke atas. Jadi begini, mlese ke atas. Kalau mungkin untuk daerah selatan biasanya apa itu namanya, kenceng. Itu termasuk di antara ciri terbang telon dibanding dengan terbang-terbang yang lain. Mungkin saya bisa minta tolong cobi tulungan ketukannya. Enggak, maksudnya cara menabuhnya. Ya, cara menabuh. Ya.
Nggih, sampun. Saya belum pernah mendengar apa itu namanya di berbagai daerah di Jepara ada penabuh atau jamiah terbang telon putri atau ibu-ibu. Tapi saya pernah mendengar di Ngelangon katanya ada ya dulu ya. Itu mungkin dikarenakan karena apa itu namanya pukulan terbang telon itu terlalu keras. Jadi kalau saya sendiri berlatih terbang telon itu sepertinya itu hampir pecah ini. Jari-jari jemaah itu hampir pecah. Itu sampai terasa begitu. Saya mungkin apa itu namanya berpikir begitu. Kenapa ibu-ibu tidak berlatih terbang telon dari dulu? Waktu saya kecil saya melihat bahwa mbah-mbah saya itu terbang telonan, tapi dari kaum ibu itu tidak ada. Walaupun memang terbang telon itu apa itu waktunya itu sangat lama. Dari mulai habis isya mungkin sampai jam 2 itu biasa. Waktu dulu kalau mbah saya terbang telon itu biasa. Mungkin kalau untuk ibu-ibu mungkin nggak kuat dengan waktu yang sedemikian panjang itu. Dan juga mungkin apa itu namanya tangan yang terlalu keras. Tapi mungkin bisa disiasati kalau misalnya ibu-ibu mau berlatih terbang telon, nanti tidak apa itu namanya tidak sekeras bapak-bapak. Tapi tentunya sangat beda, bunyi suaranya itu sangat beda. Gitu. Ketika kita menekan dengan tekanan yang kuat, maka apa itu suaranya itu nyaring. Gitu. Kalau kita hanya ting 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 misalnya seperti hapsi itu kan tidak sekeceng terbang telon. Kalau terbang hapsi itu bisa, tapi kalau terbangnya terbang telon mungkin berbeda. Nah itu perbedaannya. Mungkin tadi sudah diberi contoh ketukan. Mungkin apa tuh? Serta megang terbang itu memberikan contoh. Oh gitu. Biar, oh bisa. langsung ke. Oh udah terbang ya? Coba. Ya coba. Coba, monggo contoh. Berdiri ya. Nah, hidungnya gimana, taknya Ya. gimana. Jadi kalau suara tok itu agak ke tengah, kalau ding itu agak ke tepi. Ke tepi. Tapi apa itu namanya? Tangannya langsung seperti mental gitu loh. Seperti mental. Nah, gitu. Ya, udah. Gimana coba tolong Bu. Ibu yang bawa Bayu yang bawa terbang coba. Ya, Coba. Mau denger? Imami dulu. Ya. Tok coba. Dicontohkan dulu biar Iya. mereka mengikuti. Ya, coba. Nggih, coba lambat saja. Maju Maju sini Mas. Maju sini. Nggih, ha. Coba agak
3 orang apa ini 2 orang tidak apa. cuman rumus peletakan tangan aja ke lulang. Ya, Toke piye dunge piye? tok coba. Tok dung. Ya. Tok ding. Dingnya 1. Di tengah, agak di tengah. Ya, agak di tengah. Ya. Mas. Betul yang melu Ya, gini Mas, sebagai panitia, jenengan paringi rumus yang diketok itu bagian ngepolo atau bagian ngawil gitu. Ya, nanti belum sampai situ. Iya. Mas. Nanti belum sampai situ. Ini berarti bagian kepolo. Bukan masalah. Nanti materinya sampai ke sana, Mas. pukulan sih. Cuman praktek mengetuk. Pukulan sih. Sampun. Para hadirin yang saya hormati, seperti yang kita bayangkan bahwa kalau pelatihan mungkin apa itu namanya, tepatnya itu memang sosialisasi. Jadi karena kita mungkin terbatas waktu, itu hanya salah satu dari apa itu namanya, cara mengetuk terbang telon gitu. Kalau misalnya saya kurang tahu apa misalnya mbak-mbak ini membawa terbang telon apa juga sama seperti suara bapak-bapak menabuh terbang. Saya kira memang tidak sama karena power iya tangannya, tapi nanti mungkin bisa apa itu namanya, mungkin ibu-ibu atau mbak Yu bisa berlatih terbang telong suatu waktu, artinya kami siap apa itu namanya, melatih. Walaupun tidak dengan apa itu namanya power yang begitu tinggi, mungkin nanti artinya gini, mungkin ada perbedaan apa itu namanya, cara mengetuk bagi bapak-bapak dan ibu-ibu tetap beda gitu. Oke. Engko nanti. Sahibul
Itu namanya apa? Kencetan. Sekarang ketaan. Maaf, minta Fatihah untuk sahabat kita yang sedang mengalami sakit dan kebetulan tidak bisa hadir di sini, dan kepada semua yang berhubungan dengan panjenengan yang baru sakit, mugi-mugi diangkat sakitnya oleh Gusti Allah, diparingi sehat, sukses, sehat, sukses, sehat, sukses, sukses, sampai fit dan waras kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.